sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, pajak dan subsidi beserta ekspektasi pasar. Selanjutnya, hukum penawaran yaitu pergerakan sepanjang kurva penawaran plus pergerakan kurva penawaran. Yang kedua, pergerakan sepanjang kurva penawaran, dan ketiga, pergeseran kurva penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penawaran. Penawaran adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang merujuk pada jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain adalah yang pertama, harga barang atau jasa. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak produsen yang bersedia memproduksi barang tersebut karena keuntungan yang diharapkan lebih besar. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi naik, penawaran cenderung berkurang karena keuntungan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi produk sehingga penawaran meningkat. Yang ketiga, harga barang lain. Jika harga barang lain yang sejenis naik, produsen mungkin mengalihkan produksinya ke barang tersebut sehingga penawaran barang utama menurun. Yang keempat, harga produsen. Jika produsen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin menahan penawaran saat ini. Yang kelima, pajak dan subsidi. Pajak yang tinggi dapat mengurangi penawaran, sementara subsidi dapat meningkatkannya. Yang kedua, hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan cenderung meningkat, dan sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan cenderung menurun. Faktor lain dianggap tetap. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Untuk itu, pertama-tama kita lebih mengetahui tentang apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Dalam kondisi ini, tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Komponen keseimbangan pasar melibatkan dua komponen utama. Yang pertama adalah penawaran, jumlah barang jasa yang disediakan oleh produsen pada berbagai tingkat harga, dan yang kedua adalah permintaan, jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, proses terbentuknya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah yang diminta atau QD sama dengan jumlah yang ditawarkan atau QS. Jika harga terlalu tinggi, akan terjadi surplus atau kelebihan barang, karena jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta. Produsen biasanya akan menurunkan harga untuk mengurangi surplus. Jika harga terlalu rendah, akan terjadi shortage atau kekurangan barang karena jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada yang ditawarkan. Maka produsen akan menaikkan harga untuk mengurangi kekurangan. Selanjutnya, kurva keseimbangan pasar. Poin yang pertama, kurva permintaan Demit kurva, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Poin yang kedua, kurva penawaran, supply kurva, miring dari kiri bawah ke kanan atas. Poin yang ketiga, titik keseimbangan, equilibrium point, titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan pada titik ini. Poin yang keempat, harga disebut harga keseimbangan atau equilibrium. Poin yang kelima, jumlah barang disebut jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Berikutnya, perubahan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat berupa jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran,
seperti 1. Pada permintaan, jika permintaan naik karena pendapatan konsumen meningkat, tren kurva permintaan bergeser ke kanan, sehingga harga dan jumlah keseimbangan meningkat. Yang kedua, perubahan pada penawaran, jika penawaran meningkat karena kemajuan teknologi, subsidi kurva penawaran bergeser ke kanan, sehingga harga keseimbangan turun tetapi jumlah keseimbangan meningkat. Kesimpulan daripada materi kami di saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen pada suatu waktu tertentu, semakin rendah harga, semakin banyak jumlah yang ingin dibeli. Sebaliknya, penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ingin dijual dan sebaliknya. Keseimbangan dengan jumlah yang ditawarkan pada titik keseimbangan, harga dan kuantitas barang atau jasa tercapai secara optimal, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan pasokan. Dengan memahami konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, kita dapat memahami bahwa bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan dalam suatu pasar, serta bagaimana perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang ketiga, kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sifat kurva miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Pergerakan dan pergeseran kurva. Pergerakan di sepanjang kurva terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva terjadi karena faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, atau kebijakan pemerintah. Yang keempat, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat respons penawaran terhadap perubahan harga. Ada 3 jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastis. Penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga. Yang kedua, inelastis. Penawaran tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Yang ketiga, unitary elastis. Perubahan jumlah penawaran sebanding dengan perubahan harga.